freeintromusic.com layout track. This is a demo set of freeintromusic.com. freeintromusic.com layout track. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, bagaimana kabarnya? Seperti biasa, saya ingatkan dahulu untuk pembelajaran daring. Matikan mic-nya dan nyalakan ketika kalian akan berbicara atau berdiskusi. Gitu ya. Mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin doanya. Kawan-kawan, mari kita doa bersama-sama untuk kepercayaan masing-masing. Doa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas Mas Renda yang sudah memimpin doanya. Semoga dengan berdoa kita nanti pembelajarannya berjalan dengan lancar. Oke, anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini, silakan nanti kalian absen di link yang sudah saya share di Microsoft Teams. Nanti klik linknya, saya juga sudah share untuk bahan ajar dan media pembelajaran atau PowerPoint-nya. Silakan nanti absen dulu, isi nama, nomor absen, tanggal hari ini, kemudian keterangan. Nah, untuk keterangan nanti kalian bisa isi sejujurnya ya. Ketika kalian sehat, isi sehat. Kalau memang kalian sakit, tidak mengikuti pelajarannya, isi sakit. Kemudian jika memang izin, ya tulis izin. Kemudian nanti kalian kirim atau submit. Ini untuk absennya. Kemudian ini untuk bahan ajarnya, silakan nanti kalian download gitu ya. Oke anak-anak, tadi sebelum masuk Vicon kan saya sudah memberi tugas kepada kalian untuk mengerjakan pretest ya. Jadi setelah saya lihat di bagian pretest ini, alhamdulillah sudah banyak yang mengerjakan. Tadi saya cek. Nah, pretest ini gunanya untuk apa sih? Untuk mengukur kemampuan awal kalian. Jadi kemampuan awal kalian untuk memahami materi pelajaran hari ini, yaitu struktur kontrol percabangan pada bahasa pemrograman. Ini sudah banyak yang mengikuti pretest. Terima kasih. Nanti saya nilai anak-anak. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang struktur kontrol percabangan pada bahasa pemrograman. Coba saya tanya sedikit. Kalian punya Facebook tidak? Punya, Bu. Punya ya. Ya, kayaknya anak zaman sekarang pasti punya Facebook, ya kan? Oke, pernah ngalamin nggak gagal login ke Facebook? Pernah, Bu. Pernah? Oke, ya pasti mungkin karena lupa password atau emailnya. Itu nanti kalian bisa mengalami gagal login. Nah, disitulah sedikit gambaran pelajaran hari ini. Jadi kita akan belajar kondisi di mana kita bisa melakukan sesuatu dan tidak bisa melakukan sesuatu. Jadi kita akan belajar struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Nah, pada kasus Facebook tadi, kondisinya gimana? Jadi ketika kalian benar memasukkan password dan emailnya, maka kalian akan dapat masuk atau login ke halaman Facebook. Kemudian jika kalian salah memasukkan email atau passwordnya, maka kalian tidak bisa melakukan login. Gitu ya? Atau kalian memasukkan email yang salah tapi bisa masuk. Pernah kayak gitu enggak? Enggak ya. Jadi pasti yang dimasukkan yang berhasil adalah yang benar, email yang benar dan password yang benar. Itu. Kemudian untuk motivasi kalian kenal dengan Bill Gates? Kenal. Siapa coba? Kenal, Bu. Orang terkaya. Orang terkaya ya? Ya, di bidang IT. Iya. Ya kan? Bill Gates itu pendirinya siapa? Atau yang menemukan apa? Microsoft. Nah, ya Microsoft. Kan kalian sehari-hari pakai Microsoft, ya kan? Kemudian selain Bill Gates, ada ini yang menemukan Facebook, siapa ya? Mark siapa? Nah, Mark Zuckerberg. Nah, beliau-beliau inilah yang menjadi panutan kalian agar kalian termotivasi untuk belajar materi terutama pemrograman. Nah,
mereka itu kan orang-orang yang istilahnya udah ahli ya di bidang IT. Nah, nanti kalian bisa contoh lah gimana sih biar bisa jadi seperti mereka. Kalian kan pasti ingin jadi orang yang bermanfaat ya kan ke depannya, dan dengan bermanfaat juga kalian bisa menjadi orang kaya ya enggak, karena IT itu kan perkembangannya sangat cepat dan bisa istilahnya kita bisa mengumpulkan uang dari hasil kita, dari hasil ciptaan kita. Nah, itu semoga kamu bisa menjadi panutan kalian sehingga kalian akan semangat untuk belajar, terutama belajar pemrograman. Kalian pengen jadi orang kaya nggak yang bermanfaat bagi orang lain? Iya Bu. Mau ya, pasti mau lah. Saya juga mau. Oke, itu sebagai pemula aja. Kita akan langsung untuk mempelajari materi yang sekarang. Oke. Struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Di sini ada kompetensi intinya, menerapkan dan sebagainya. Kemudian kompetensi dasar dan IPK-nya. Kita akan menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Indikatornya mengidentifikasi dan menganalisis. Kemudian tujuannya. Tujuan belajar ini kalian nanti dapat mengidentifikasi dan menganalisis struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Nah, tujuan pembelajaran ini nanti untuk kedepannya kalian akan lebih mudah dalam membuat suatu program, entah itu program yang berbasis desktop dan web atau yang berbasis Android gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian materinya. Untuk definisi sendiri, struktur kontrol percabangan itu apa sih? Ini untuk pengertian struktur percabangan, pernyataan dari Java yang mengizinkan user untuk memilih dan mengeksekusi blok kode spesifik dan mengabaikan blok kode yang lain. Jadi di sini nanti ada suatu pilihan. Nah, pilihan mana yang akan dijalankan itu nanti yang sesuai dengan kondisinya, gitu ya. Nah, kita lihat ke jenis-jenisnya. Nah, untuk jenis-jenis dari struktur kontrol percabangan itu ada 4. Ya, ada statement if, ada if else, ada if else if, ada switch dash. Nah, saya ingin flashback sebentar. Pada awal dulu kita pertemuan algoritma itu kan ada materi ini ya, sekuensial, ada percabangan, ada perulangan, ya enggak? Masih ingat enggak? Masih Bu. Oke. Di percabangan itu kan ada percabangan satu kondisi, ya enggak? 2 kondisi, banyak kondisi, ya kan? Nah, itu adalah nanti kita terapkan di bagian programnya untuk yang sekarang. Kalau dulu masih berupa teorinya, berupa flowchartnya, kayak gitu ya. Oke, ini untuk jenis yang pertama ada statement if. Nah, statement if ini akan menentukan sebuah pernyataan atau blok kode yang akan eksekusi jika dan hanya jika persyaratan bernilai benar atau true. Jadi dengan kata lain itu, karena ada tulisan jika dan hanya jika, berarti hanya satu kondisi ya. Jadi statement if adalah percabangan satu kondisi. Kita lihat bagian flowchartnya. Di sini ada if kondisi, ada kondisi. Nah, jika benar dia melakukan sesuatu, jika salah, nah dia akan mengerjakan ini. Jadi yang dijalankan adalah yang benarnya. Kita langsung aja ke contoh biar lebih paham lagi. If belanja lebih dari 100.000 akan menampilkan selamat Anda mendapatkan hadiah, kemudian tulisan terima kasih gitu ya. Nah, jika saya belanjanya itu cuma 50.000, kira-kira keluarnya apa anak-anak? Kita mendapat hadiah. Ya, langsung tulisan terima kasih. Nah, kalau saya 150, nah berarti kan tulis apa ya, outputnya apa? Selamat Anda mendapatkan hadiah dan tulisan terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya Bu. Kita lanjut ke statement yang kedua, statement if else. Nah, statement if else ini digunakan apabila kita ingin mengeksekusi beberapa pernyataan dengan kondisi true dan pernyataan yang lain dengan kondisi false atau salah. Jadi dengan kata lain, statement if else adalah percabangan 2 kondisi. Kita lihat ada kondisi benar dan salah. Kita lihat bagian flowchartnya. If nilai lebih dari 70,
Jika benar, maka lulus. Jika salah, maka gagal. Gitu ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Kita lihat bagian contoh programnya. If nilai lebih dari sama dengan 70, maka tulisan selamat Anda lulus. Else, maaf Anda gagal. Semisal saya memasukkan angka 50, maka hasilnya apa anak-anak? Selamat Anda gagal. Maaf ya, bukan selamat. Ayo fokus. Maaf Anda gagal gitu ya. Nah, jika saya memasukkan angka 85, berarti Selamat Berhasil. selamat Anda lulus gitu ya. Jadi Iya. outputnya itu yang sesuai di sini. Jadi jangan kalian bikin kata-kata sendiri. Selamat Anda berhasil. Kan di sini tulisannya lulus, gitu ya. Kalian Iya, Bu. ya harus teliti, nggak boleh ngasal. Oke, ini untuk yang statement if else atau percabangan dua kondisi. Kita lanjutkan untuk statement if else if. Nah, pernyataan pada bagian kondisi else dari blok if else dapat menjadi struktur if else yang lain. Kondisi struktur seperti ini mengizinkan kita untuk membuat seleksi persyaratan yang lebih kompleks. Jadi, statement if else if ini adalah statement dengan banyak percabangan dengan banyak kondisi, gitu ya. Oke, kita langsung lihat ke bagian flowchartnya saja. Nah, di flowchart ini kan ada kondisi ini nih. Nilai lebih dari sama dengan 90. Nilai lebih dari sama dengan 80. Ini adalah kondisi. Nah, pernyataannya apa? Nah, ini ada masing-masing. Nah, nilai lebih dari sama dengan 90, maka grade-nya adalah A, gitu ya. Nilai lebih dari sama dengan 80, grade-nya adalah B plus, begitu seterusnya. Sampai sini paham? Paham, Bu. If, nah kita lihat di contoh programnya. If nilai lebih dari sama dengan 10, Paham. iya, oke siap. If nilai lebih dari 90, grade-nya A. Else, if nilai lebih dari 80, grade-nya adalah B plus, begitu seterusnya. Oke. Nah, ketika saya memasukkan angkanya itu 20. Kalau 20 berarti kira-kira keluarnya apa? Iya, benar. Bu. Ya. Oke, karena ini adalah dia berada di bawah 40, ya kan? Yang D ini adalah 40 ke atas. Oke, berarti paham ya? Paham. Kita lanjut ke jenis yang keempat, ada statement switch case. Nah, cara lain untuk membuat cabang adalah dengan menggunakan kata kunci switch. Switch ini mengkonstruksikan cabang untuk beberapa kondisi dari nilai. Nah, percabangan switch case ini sebenarnya adalah bentuk lain dari if else if. Jadi sama-sama percabangan dengan banyak kondisi, gitu ya. Oke, kita lihat di sini flowchartnya kan sama. Ini ada beberapa kondisi dan ada beberapa pernyataan. Nah, kita langsung masuk ke contoh programnya. Ada switch lampu. Kita masukkan lampu. Kita ambil contoh merah. Maka outputnya lampu merah berhenti, gitu ya. Nah, jika kuning, lampu kuning, harap hati-hati. Jika hijau, maka lampu hijau silakan jalan. Nah, ketika saya memasukkan misalkan warna coklat, kira-kira keluarnya apa tulisannya? Warna lampu salah. Warna lampu salah. Iya, karena coklat itu selain yang ada di sini, yang ada di case-nya, ya. Jadi selain merah, kuning, hijau, maka outputnya adalah warna lampu salah, gitu ya. Oke, kalau saya memasukkan warna kuning, kira-kira apa keluarnya? Harap hati-hati. Hati-hati. Lampu kuning, harap hati-hati. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Kita lanjut ke sini. Nah, di sini sebenarnya ada video pendukung. Jadi klik link di bawah ini untuk melihat penjelasan tentang struktur kontrol percabangan pada bahasa pemrograman. Jadi nanti ketika kalian sudah download PowerPoint-nya, kalian bisa klik linknya aja di sini untuk video ini sebagai pendukung kalian untuk belajar materi ini. Hampir sama dengan yang saya jelaskan tadi, cuman ada sedikit perbedaan untuk animasinya, gitu ya. Oke. Nah, nanti sebagai bahan evaluasi dan agar kalian lebih paham lagi, maka nanti kalian
saya beri tugas kelompok. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, untuk materi yang tadi kira-kira ada gambaran tidak? Ada Bu. Nah, ada ya? Ada. Oke, Ada. ada yang mau ditanyakan nggak untuk materi yang ini? Barangkali ada yang mau ditanyakan aja. Jadi sebelum masuk ke tugas, ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Ada. Ada Bu. Siapa ya ini? Ghazali izin bertanya Bu. Oke, siap. Ghazali, bagaimana? Selain Facebook, contoh struktur percabangan dalam kehidupan sehari-hari itu apa Bu? Oke, selain Facebook ya. Tadi di awal kan saya sudah mencontohkan untuk contoh penerapannya itu di Facebook. Nah, untuk yang selain itu sebenarnya banyak sekali contohnya. Saya misalkan ambil contoh untuk restoran. Ghazali pernah ke restoran? Pernah. Pernah. Ya, jangan jauh-jauh lah, restoran kayaknya kemahalan ya. Warung makan wis. Iya. Oke, sambal ayah pernah? Pernah ya? Nah, Yang deketan aja kita ambil contoh situ. Di Sambalaya itu kan di menu itu kan ada paket-paketan, ya kan? Paket 1 berisi ayam, es teh, kemudian nasi, paket 2 berisi lele, nasi, es teh. Nanti paket 3 isinya apa? Misalkan tempe, nasi sama es teh. Itu kan ada paket-paketan, ya kan? Nah, paket-paket itu atau menu paket-paket itu adalah kondisinya. Jadi misalkan pengen makan ayam, berarti Ghazali kan milihnya paket yang pertama, ya kan? Nah, pilih menu yang pertama. Nah, nanti dari menu itu dia kan akan memunculkan atau menyajikan menu sesuai pada paket itu. Jadi ketika Ghazali pengen makan ayam nih, otomatis Ghazali itu milihnya paket 1. Nanti pelayannya menyajikannya adalah apa? Ayam, es teh sama nasi. Gitu ya. Jadi menu-menu itu adalah kondisinya. Kemudian makanan yang disajikan itu adalah pernyataannya atau prosesnya di situ. Jadi pada restoran ini termasuk pada percabangan banyak kondisi, ya kan? Karena kan menu nggak mungkin cuma 1-2, ya kan? Sampai sini paham nggak Ghazali? paham Bu. Oke, siap. Oke, kalau sudah paham, ada yang mau ditanyakan lagi selain Ghazali? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, Tidak Bu. oke. Jika tidak ada, maka untuk lebih memahami agar kalian lebih paham lagi dan sebagai bahan evaluasi juga, nanti silakan kalian bentuk kelompok. Sebenarnya untuk kelompok sudah saya bentuk. Nah, nanti terdiri dari 5 orang. 1 orang itu sebagai tutor siswa, nanti 4 ya. Nanti 4-nya adalah siswa yang lain. Jadi sudah saya acak dengan menggunakan aplikasi random pada Microsoft Excel dan sudah saya rekap juga, nanti saya tampilkan. Nah, kenapa saya menggunakan tutor? Jadi untuk di sini nanti saya harap nilai kalian itu akan lebih maksimal gitu ya. Jadi ketika kalian bertanya pada teman sendiri itu kan pasti lebih nyaman ya enggak, daripada bertanya pada gurunya. Benar seperti itu? Benar Bu. Ya kan, kalian gak usah malu-malu, kalian ya mau tanya apa aja juga boleh. Jadi seperti itu. Nah, tutor ini, siswa yang jadi tutor ini adalah siswa yang apa? Yang nilainya itu dari awal sampai sekarang ini baik. Jadi di atas 90 lah, makanya saya pilih 7 orang, 7 anak. Nah, nanti dibagi dalam per kelompok itu masing-masing ada 1 tutor gitu. Jadi itu yang membantu kalian untuk mengerjakan tugas-tugas. Jadi kalian gak usah malu-malu lagi ketika bertanya kepada teman, tapi tidak menutup kemungkinan ketika kalian mau bertanya kepada guru atau kepada saya juga nggak masalah gitu ya. Tapi kan takutnya guru kadang sibuk lagi mengajar kelas yang lain atau lagi tidak pegang HP, itu kan kadang jadi kendala. Makanya saya harapkan kalian manfaatkan teman kalian yang jadi tutor, jadi nanti bisa maksimal untuk mengerjakan tugas kelompoknya gitu ya. Nah, tugas kelompoknya di sini nanti kalian gimana? Mengamati gambar dan kalian nanti silakan jawab pertanyaan yang ada di sini. Tuh. Untuk tugas kelompoknya. Nah, kemudian saya tampilkan untuk kelompoknya.
Ini untuk pembagian kelompok pemrograman dasar. Kelompok 1 untuk tutornya Amalia Cahya, kelompok 2 Jinan Askia, kelompok 3 Julia, kelompok 4 Febrianti, kelompok 5 tutornya Maulana, kelompok 6 Rina, dan kelompok 7 Siti Nur Paiti. Jadi nanti silakan ini kelompok yang ada di bawahnya bisa bertanya pada tutornya. Gitu ya, sampai sini paham? Enggak? Paham, Bu. Oke, kelompok ini sudah saya taruh di Microsoft Teams. Jadi nanti kalian silakan lihat aja. Ini kelihatan nggak di Microsoft Teams-nya? Kelihatan, Bu. Oke, ini saya view dulu ya, sebentar. Nah, ini untuk tugas kelompoknya. Kerjakan tugas kelompok yang saya lemparkan di sini, diskusikan dengan teman-teman melalui grup WhatsApp masing-masing, dan kumpulkan di sini lagi setelah selesai mengerjakan. Nah, untuk pembagian kelompok secara asak sudah saya sertakan di sini juga, dan masing-masing kelompok sudah ada satu siswa sebagai tutor yang membimbing kalian mengerjakan tugas ini. Jadi sudah jelas. Setelah ini saya tutup Vicon yang pertama, nanti kalian langsung download aja tugasnya atau LKPD-nya, kemudian lihat juga kelompok termasuk kelompok yang mana. Ini ada pembagian kelompoknya. Nanti jika sudah kalian mengerjakan, silakan kerjakan dan dikirim lagi di boleh kalian tulis tangan, boleh juga kalian ketikkan. Nanti kita akan Vicon lagi kan jam 11. Nah, sebelum jam 11 saya harapkan sudah selesai mengirimkan semuanya. Gitu ya? Bisa kan? Bisa, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Barangkali tugasnya belum jelas? Enggak ada, Bu. Udah ya, udah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, untuk Vicon sesi yang pertama ini saya akhiri dulu. Nanti kita akan kembali di sesi yang kedua jam 11. Silakan nanti kalian kirim tugasnya di assignment yang tadi saya kirim. Gitu ya. Kalian silakan presentasikan hasil diskusinya. Jangan lupa presentasikan, dan kalian silakan boleh siapa aja yang melakukan presentasi. Gitu ya. Oke. Iya, Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is a demo sound of freeintromusic.com. Freeintromusic.com layout track. Freeintromusic.com layout track. This is a demo sound of freeintromusic.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya sudah banyak yang gabung lagi ya di Vicon yang kedua. Oke, sudah pada selesai belum mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, ini saya lihat di assignment-nya juga sudah ada beberapa yang mengirimkan tugasnya. Oke, nanti berarti cuma 7 orang yang mengirim ya, karena ada 7 kelompok. Oke, untuk mempersingkat waktu karena sudah pada selesai semua, ayo silakan, siapa yang mau presentasikan, silakan. Saya, Bu. Oke, hari ini dari kelompok berapa ya? Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan, nanti kelompok lain memperhatikan dan bisa bertanya atau menanggapinya. Begitu ya anak-anak? Baik, Bu. Oke, ini saya stop sharing dulu. Silakan Arini bisa share screen-nya. Ada nggak, Bu? Ya, diklik ya. Kelihatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya di sini akan mempresentasikan hasil dan analisis diskusi kelompok 4. Untuk nomor 1, apa yang dimaksud dengan struktur kontrol percabangan? Sebutkan jenis struktur kontrol percabangan. Jadi, struktur kontrol percabangan adalah pernyataan dari Java yang memungkinkan user untuk memilih dan mengeksekusi blok kode spesifik dan mengabaikan blok kode yang lain. Jenis-jenis struktur kontrol percabangan antara lain if, else, if, dan switch case. Untuk nomor 2, bagaimana output dari ketika dijalankan? Sebutkan variabel dan data apa yang dipakai pada atas. Jadi ketika program dijalankan akan menampilkan tulisan congratulations variabel yang dipakai adalah test, sedangkan tipe datanya adalah integer. Lakukan di atas mendeteksi jenis struktur apa yang dipakai pada program tersebut. Jenis percabangan yang akan dipakai adalah static if, else, percabangan dua kondisi. Nomor 4, ketika angka didetekan dengan 50 dan 60, kemudian program tersebut dijalankan, apa output yang dihasilkan? Jika pada didetekan ketika 50, akan menampilkan tulisan sorry you pilot. Jika angka pada didetekan di 60, maka program akan menampilkan tulisan sorry you pilot. Untuk nomor 5, flowchart masuk kode permasalahan pada soal. Ini contoh flowchartnya, dan ini contoh pseudocode. Untuk kesimpulannya, untuk menganalisis suatu kode program, percabangan kita harus memahami dengan benar kondisi dan pernyataan dari program tersebut. Kita harus tahu jenis percabangan apa yang akan digunakan sehingga akan memudahkan saat membuat programnya. Tipe data dan variabel yang digunakan harus tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh program. Sudah selesai hari ini? Sudah, Bu. Anak-anak ada yang mau ditanyakan nggak atau ditanggapi untuk kelompok 4? Silakan. Ayo Bu, Maulana Absen 20 sini menanggapi. Pada jawaban nomor 4 masih kurang tepat, khususnya ketika kita memasukkan angka 60, hasilnya congratulations you accept, bukan sorry you failed. Karena pada kondisinya ada operator sama dengannya, sehingga 60 termasuk kondisi benar. Kami koreksi dulu. Oh iya Bu, benar. Saya dan teman-teman kelompok saya kurang teliti. Terima kasih Maulana atas tanggapannya. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak, saya akhiri presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause dulu ya untuk kelompok 4. Oke. Sudah bagus sekali apa yang sudah teman kalian presentasikan untuk kelompok 4. Jawabannya sudah hampir benar semua, cuma tadi memang ada sedikit kesalahan pada jawaban nomor 4 ya. Jadi memang ketika kita menganalisis suatu program harus benar-benar teliti ya. Nah, di situ kan tadi ada sama dengannya, sehingga ketika kita memasukkan angka 60 sama dengan 60 itu termasuk pada kondisi yang benar gitu ya, maka hasilnya adalah congratulations you pass, bukan sorry you failed gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada Bu. Ya, kalau tidak ada, sebelum
kita selesai pelajaran hari ini, saya ingin satu orang yang menyimpulkan pelajaran untuk materi hari ini. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Izin menjawab, Bu. Oke, silakan. Saya Bu, Iya, boleh, silakan. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah struktur kontrol percabangan merupakan pernyataan dari Java yang mengizinkan user untuk memilih dan mengeksekusi blok kode spesifik dan mengabaikan blok kode yang lain. Untuk membuat program struktur controller percabangan, kita harus mengetahui jenisnya terlebih dahulu sehingga akan memudahkan dalam penulisan kode programnya. Oke, excellent. Benar sekali ya yang dibilang sama teman kalian. Jadi kesimpulan hari ini adalah struktur kontrol percabangan itu suatu blok Java yang memilih suatu kondisi. Jadi kita menjalankan suatu pernyataan berdasarkan kondisinya. Dan kita harus mengetahui jenis percabangannya itu apa. Jadi percabangannya apa nanti ketika kita melaksanakan atau membuat program itu, kalau membuat program nanti kita akan bisa dengan mudah, begitu ya. Itu adalah kesimpulan hari ini. Oke anak-anak, untuk mengukur kemampuan kalian, nanti silakan kalian mengerjakan post testnya. Nah ini saya share lagi. Nah, post test ini sudah saya share di bagian sebentar. Nah ini post testnya sudah kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Silakan nanti kalian kerjakan post test untuk struktur kontrol percabangan pada bahasa pemrograman setelah saya tutup Vicon ini. Nah, kalau sudah, ini kan masih ada sekitar 15 menit ya. Nanti saya tutup, kemudian kalian mengerjakannya dan langsung mengumpulkannya lagi di sini. Bisa kalian tulis tangan, bisa juga kalian tulis di Word atau di atau nanti di foto juga bisa, seperti itu. Gitu ya. Oke, saya lihat presentasi kalian sudah bagus. Kemudian kalian juga sudah menyimpulkan dengan baik. Saya harap pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian, untuk mempermudah kalian untuk membuat program nanti di masa depan, atau misalkan kalian ingin mencoba membuat program misalkan program perpustakaan, program kalkulator lah yang sederhana, itu nanti kalian nggak bingung lagi, gitu ya anak-anak. Oke, sebelum saya akhiri, ada baiknya kita berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Silakan ketua kelas bisa memimpin doanya. Untuk mengakhiri Vicon hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas dan terima kasih kepada anak-anak. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, oke, di masa pandemi sekarang ini. Rajin pakai masker, rajin cuci tangan, makan yang bergizi. Kalau bisa standby di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Gitu ya anak-anak ya. Oke, Iya Bu. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.